Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Alsyana dan NIM saya 12183498. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pelayanan jasa proyek Bubut dan LAS pada PT Bima Sakti Engineering Bogor. Ya, latar belakang. PT Bima Sakti Engineering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa bubut dan las yang beralamat di Jalan Raya Sipor nomor 103 di Kota Bogor. Masalah yang dihadapi pada perusahaan ini terdapat suatu sistem pendataan pelayanan yang masih berjalan secara manual, tidak ada tempat penyimpanan data, sehingga butuh waktu yang lama dan dalam pencarian data. Dan sering terjadi kehilangan data, karena data hanya berupa lembaran kertas. Tidak tersimpan dalam satu database juga. Ya, permasalahannya yang pertama itu perhitungan stok barang masih manual, karena masih menggunakan alat tulis, tidak dengan cara menginput melalui komputer. Yang kedua itu sistem pelayanan masih offline, karena di dalam web tidak ada fitur antara pihak PT dan pelanggan. Yang ketiga itu informasi mengenai akses ke PT tersebut masih minim, sebab informasi hanya melalui mulut ke mulut sehingga jangkauannya tidak luas mengenai informasi PT tersebut. Deskripsi produk atau servis. Sistem yang akan kami buat adalah sistem pelayanan jasa proyek bubut dan las dengan menggunakan platform website agar bisa daftar pemesan, diakses lebih mudah dan mengetahui aktivitas apa saja tentang perusahaan ini dan apa dampak bagi orang banyak ataupun komentar dari pelanggan, dan menciptakan waktu yang efisien juga. Ya. Keuntungan yang diharapkan. Sistem dari perusahaan kami melalui platform website yang diharapkan memiliki keuntungan, yaitu 1. Membangun sarana publikasi yang dapat dijangkau seluruh masyarakat untuk mengakses platform web perusahaan kami. Yang kedua, menyediakan servis informasi dan komentar yang mudah dan cepat bagi konsumen. Yang ketiga, menyediakan servis pelayanan pemesanan pelanggan yang mudah bagi konsumen. Yang keempat, memudahkan pengelola bengkel dalam menginformasi jasanya. Yang kelima itu memudahkan juga pengelola bengkel dalam melakukan aktivitas pelayanannya. Perencanaan aktivitas secara global di sini. Ya, di sini itu ada 6 keterangan aktivitasnya. Itu analisa desain sistem yang dengan jumlah hari 10 hari dan biaya 150.000. Dan kedua itu perancangan sistem dengan jumlah hari 10 hari. Biayanya juga 150. Pemrograman dengan jumlah hari 60 hari, pengujian sistem dengan 3 hari, penyempurnaan sistem dengan jumlah hari 8 hari, dan implementasi dengan 7 hari. Dan biaya itu udah ada tercantum di situ. Ya. Berikut perencanaan aktivitas secara global, perancangan sistem pelayanan jasa las atau proyek. PT Bima Sakti Engineering itu analisa desain sistem, di mana saat perusahaan kami akan membuat desain sistem untuk pertama kalinya, seperti apa perencanaan desain sistem di PT Bima Sakti Engineering kami dari sistem tersebut. Yang kedua itu perancangan sistem adalah
merancang sistem kami bagaimana supaya user atau pengguna bisa memahami apa yang ada di perusahaan kami. Ketiga itu pemrograman, di mana proses pembuatan program web itu sendiri. Empat tuh pengujian sistem adalah untuk menguji sistem dari perusahaan kami apa saja yang kurang dari sistem kami sehingga bisa mengurangi kesalahan yang ada di sistem kami. 5 itu penyempurnaan sistem. Setelah melakukan pengujian di atas, kami melakukan penyempurnaan sistem pemesanan dengan seiringnya waktu dan kami menyempurnakannya dengan cara menambahkan kekurangan dari web tersebut. 6 itu implementasi, di mana perusahaan kami yang sudah mengimplementasikan dengan baik dan benar sesuai rancangan yang sudah ditetapkan. Ya, sekian dari saya Muhammad Hidasyana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Radila Detu, NIM 12, 18, 19, dan 8. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari perencanaan aktivitas secara global. Berikut perencanaan aktivitas secara global perancangan sistem pelayanan jasa kelas atau proyek PT Bima Sakti Engineering. Yang pertama adalah analisa desain sistem, di mana saat perusahaan kami akan membuat desain sistem untuk pertama kalinya. Seperti apa perencanaan desain sistem PT Bima Sakti Engineering kami dari sistem tersebut. Yang kedua, perancangan sistem adalah merancang sistem kami bagaimana supaya user atau pengguna bisa memahami apa yang ada di perusahaan kami. Yang ketiga adalah pemrograman, di mana proses pembuatan program web itu sendiri. Yang keempat adalah pengujian sistem, adalah untuk menguji sistem dari perusahaan kami apa saja yang kurang dari sistem kami sehingga bisa mengurangi kesalahan yang ada di sistem kami. Yang kelima, penyempurnaan sistem. Setelah melakukan pengujian di atas, kami melakukan penyempurnaan sistem pemesanan dengan seiringnya waktu dan kami menyempurnakannya dengan cara menambahkan kekurangan dari web tersebut. Yang keenam, implementasi, di mana perusahaan kami sudah mengimplementasikan dengan baik dan benar sesuai rancangan yang sudah ditetapkan. Berikut sejarah perusahaannya. PT Bima Sakti Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa proyek bubut dan las yang berdiri sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Yang diawali dan didirikan oleh Bapak Haji Agus Rohim, membuat usaha berbentuk perusahaan pelayanan, yaitu sebuah perusahaan yang melayani proyek bubut dan las yang beralamat di Jalan Raya Cipor, Bubulak, dan berada di kawasan Kota Bogor. Sebagai peluang membuka usaha, karena pada saat itu peluang membuka usaha proyek bubut dan las masih sangat menguntungkan, apalagi perusahaan pelayanan jasa proyek bubut dan las banyak diminati bagi perusahaan swasta, bengkel motor otomobil maupun perorangan. Nah, di sini ada struktur organisasi perusahaan PT Bima Sakti Engineering. Yang pertama yaitu pimpinan direktur, di bawah pimpinan atau direktur ada administrasi. Kemudian di bawah administrasi ada kepala produksi dan karyawan. Di sini penjelasannya, pimpinan atau direktur yaitu posisi direktur pada Bima Sakti. Pada PT Bima Sakti Engineering berfungsi sebagai atasan yang mengatur seluruh pekerjaan di perusahaan, mengelola dan memberi arahan pada pekerja karyawan lainnya. Posisi admin berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan lalu kas pada PT Bima Sakti Engineering, serta bertanggung jawab atas pencatatan barang, keluar masuk gudang, stok barang, dan laporan penjualan barang. Berikutnya kepala produksi. Posisi kepala produksi yaitu menerima informasi dari admin apa yang harus dibuat sesuai keinginan pelanggan, memberi instruksi kepada karyawan, dan mengawasi dalam proses pengerjaan atau proses produksi. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu karyawan. Posisi karyawan membuat dan mengelola bahan baku sesuai instruksi yang diberikan oleh kepala produksi. Di sini ada proses bisnis. Proses bisnisnya itu mengajukan pesanan. Pelanggan akan mengajukan pesanan dengan cara membawa barang dan memberi gambaran barang seperti apa yang pelanggan inginkan. Kemudian kepala produksi mencatat nota pesanan pelanggan dan menerima pesanannya. Kemudian proses pengerjaan. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, kemudian kepala produksi memberi barang dari pelanggan dan memberi informasi tentang pesanan pelanggan kepada karyawan. Karyawan menerima barang dan informasi tersebut.
karyawan melakukan pelayanan jasa sesuai pesanan pelanggan. Lalu setelah selesai, karyawan akan memberikan barang yang sudah jadi kepada kepala produksi, dan kepala produksi menerima barang yang sudah jadi. Kemudian kepala produksi akan memberi informasi kepada admin bahwa pesanan pelanggan sudah selesai dikerjakan, dan admin menerima informasi tersebut. Kemudian admin akan memberikan informasi kepada pelanggan bahwa pesanan yang diinginkan sudah jadi dan pelanggan menerima informasi tersebut. Nah, di sini ada proses pembayaran. Setelah semua selesai, admin akan memberikan kwitansi pemesanan kepada pelanggan, dan pelanggan akan menerima kwitansinya dan melakukan transaksi pembayaran. Admin akan menerima pembayaran tersebut. Kemudian di sini ada yang terakhir, laporan pelayanan jasa. Admin akan membuat laporan pelayanan jasa sesuai data pesanan pelanggan. Lalu laporan diberikan kepada pimpinan atau direktur, dan pimpinan ataupun direktur menerima laporan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal PH. NIM saya 12 18 Saya akan menjelaskan pembayaran. Setelah semua selesai, admin akan memberikan kwitansi pemesanan kepada pelanggan, dan pelanggan akan menerima kwitansinya dan melakukan pembayaran. Admin akan menerima pembayaran tersebut. Yang kedua, laporan pelayanan jasa. Admin akan membuat laporan pelayanan jasa sesuai data pesanan pelanggan. Lalu laporan diberikan kepada pimpinan dan direktur, dan pimpinan dan direktur menerima laporan tersebut. Seterusnya, ada aktiviti diagram. Diagram mengajukan pesanan. Yang pertama, pelanggan mengajukan pesanan dengan membawa barang dan memberi barang. Yang bawahnya memberi gambaran barang yang diinginkan. Di sampingnya mencatat nota pesanan. Terusnya, menerima barang dari pelanggan. Yang seterusnya, aktiviti diagram proses pekerjaan. Kepala produksi ada memberi barang dari pelanggan dan memberi informasi tentang pesanan pelanggan. Sampingnya menerima barang dan informasi tersebut, dan bawahnya melakukan pelayanan jasa, dan bawahnya memberi barang yang sudah jadi. Seterusnya, menerima barang yang sudah jadi. Terusnya, memberi informasi pesanan pelanggan sudah selesai. Terusnya, menerima informasi tersebut. Dan terakhir, bawahnya memberikan informasi pesanan sudah selesai. Dan seterusnya. Aktiviti diagram pembayaran. Ada di administrasi memberikan kwitansi pemesanan, di pelanggan menerima kwitansi, dan bawahnya melakukan pembayaran, dan di administrasi menerima pembayaran. Terusnya, aktiviti diagram laporan pelayanan jasa. Di administrasi melakukan laporan pelayanan jasa, bawahnya memberikan laporan pelayanan jasa, dan di pimpinan dan direktur ada menerima laporan pelayanan jasa. Dan seterusnya, spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Pertama, spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen, nota pemesanan, fungsi sebagai bukti pemesanan pelanggan, sumber pelanggan, tujuan kepala produksi, media, kertas, jumlah, lembar, frekuensi setiap pemesanan, dan terakhir bentuk lampiran B2. Yang kedua, spesifikasi dokumen keluaran. Ada nama dokumen kwitansi, fungsi sebagai bukti pembayaran, sumber administrasi, tujuan pelanggan, media, kertas, dan jumlah 1. Yang terakhir, frekuensi setiap pemesanan. Dan terakhir, analisis diagram. Dari administrasi bisa melakukan login, melihat data, laporan pemesanan, mengelola data laporan pemesanan. Dari kepala produksi bisa mengelola data pemesanan pelanggan. Dari pimpinan direktur bisa mengelola data user.
Ya, perkenalkan, selanjutnya saya Putri Amalia Nur Fatma dengan NIM 1218531. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario use case. Nah, skenario use case ini terdapat tabel 2.1 yang terdiri dari use case name. Use case name ini di kolom ini terdiri dari year, requirement, goal, precondition, postcondition, validate action, primary actor, main flow atau basic path. Nah, requirement ini user melakukan login, goalnya ini user dapat masuk ke halaman admin masing-masing, preconditionnya user belum melakukan login, postconditionnya user sudah masuk ke halaman login, dan ditnya ini gagal masuk ke halaman login, primary actionnya pimpinan, administrasi, dan kepala produksi. Main flow atau basic path-nya ini terdiri dari user masuk ke halaman login, selanjutnya user mengisi form login, selanjutnya sistem mengecek apakah username dan password ada di database atau tidak. Dan yang terakhir ini, jika ada, diarahkan ke halaman admin. Jika tidak ada, muncul pemberitahuan login gagal. Lalu selanjutnya, tabel 2.2, melihat data laporan pemesanan. Use case name-nya ini terdiri dari requirement, goal, precondition, postcondition, validate condition, primary actor, inflow atau basic path. Requirement-nya ini pimpinan dan administrasi dapat melihat data laporan pemesanan. Goal-nya ini pimpinan dan administrasi dapat melihat data laporan pemesanan. Precondition-nya pimpinan dan administrasi masuk ke halaman admin. Post condition-nya tidak ada, valid condition-nya juga tidak ada, primary action-nya pimpinan dan administrasi saja. Main flow atau basic path-nya ini, pimpinan dan administrasi masuk ke halaman admin. Atau bisa bilang laporan pemesanan ya. Lalu selanjutnya, pimpinan dan administrasi dapat melihat data laporan pemesanan. Next. Tabel 2.3 ini mengelola data laporan pemesanan. Use case name-nya ini mengelola data laporan pemesanan. Requirement ini administrasi dapat mengelola data laporan pemesanan. Goal-nya administrasi dapat menghapus, mengubah, dan menambah. Precondition-nya administrasi sudah masuk ke halaman data laporan pemesanan. Post condition-nya data laporan pemesanan berhasil dihapus, diubah, dan ditambah. File N-nya data laporan pemesanan gagal dihapus, diubah, dan ditambah. Primary actor-nya administrasi, main flow atau basic path-nya administrasi masuk ke halaman admin atau data laporan pemesanan, lalu selanjutnya administrasi dapat menghapus, menambah, dan mengubah data laporan pemesanan. Lalu yang terakhir, jika gagal akan muncul pemberitahuan gagal mengubah data. Jika berhasil akan terubah. Lalu selanjutnya, tabel 2.4, memproses transaksi pembayaran. Use case name-nya memproses transaksi pembayaran. Requirement-nya administrasi dapat memproses transaksi pembayaran. Goal-nya administrasi dapat memproses transaksi. Precondition-nya administrasi sudah masuk ke halaman admin. Atau itu transaksi ya bisa dibilang. Lalu post condition-nya transaksi berhasil diproses. File N-nya transaksi gagal diproses. Primary action-nya itu administrasi, main flow atau basic path-nya administrasi masuk ke halaman admin, itu transaksi. Lalu selanjutnya administrasi dapat proses transaksi. Jika transaksi berhasil, akan ada pemberitahuan transaksi berhasil. Jika gagal, muncul pemberitahuan gagal transaksi gagal. Lalu selanjutnya tabel 2.5 ini mengelola data pemesanan pelanggan. Use case name-nya ini mengelola data pemesanan pelanggan. Requirement-nya kepala produksi dapat mengelola data pemesanan pelanggan. Goal-nya ini kepala produksi dapat mengubah, menghapus, dan menambah pemesanan. Precondition-nya kepala produksi sudah masuk ke halaman admin daftar data pemesanan. Post condition-nya data yang berhasil diubah, dihapus, dan ditambah. File N-nya data gagal diubah, dihapus, dan ditambah. Primary action-nya kepala produksi ya. Lalu main flow atau basic path-nya ini kepala produksi masuk ke halaman admin daftar data pemesanan. Lalu selanjutnya kepala produksi dapat mengubah, menghapus, dan menambah pemesanan.
Jika gagal, akan muncul pemberitahuan gagal mengubah data. Jika berhasil, data akan terubah. Lalu selanjutnya, tabel 2.6 ini mengelola data user. Use case name-nya ini mengelola data user. Requirement-nya pimpinan dapat mengelola data user. Goal-nya, pimpinan dapat mengubah, menghapus, dan menambah user. Precondition-nya, pimpinan sudah masuk ke halaman admin atau user. False condition-nya, data user berhasil diubah, dihapus, dan ditambah. Field end-nya, data user gagal diubah, dihapus, dan ditambah. Primary action-nya, pimpinan. Main flow atau basic path-nya, pimpinan masuk ke halaman admin atau user. Selanjutnya, pimpinan dapat mengubah, menghapus, dan menambah user. Dan yang terakhir ini, jika ada kesamaan dalam mengubah data, akan gagal diubah. Jika tidak ada kesamaan, akan berhasil. Lalu ini selanjutnya ada table class diagram. Di sini terdapat kolom pelanggan yang terdiri dari nama plg.varchar, lalu selanjutnya nomor plg.integer. Lalu ini selanjutnya ada cetak. Jika berhasil dicetak, ininya integer, terus tambahnya integer, lalu selanjutnya terhubung ke tabel pemesanan. Di sini terdiri dari jenis pembayaran, varchar, nomor pemesanannya integer, nomor underscore plg-nya integer, lalu selanjutnya pembayaran, varchar, status underscore pembayarannya ini varchar, tanggal underscore pemesanannya ini date. Lalu di sini cetak, tambah. Lalu selanjutnya terhubung ke jenis pelayanan. Pada jenis pelayanan ini terdiri dari harga, integer, ID underscore jenis pelayanannya integer, NM underscore jenis pelayanan itu integer, lalu ada cetak dan tambah. Pada kolom user ini terdiri dari akses, ya varchar, lalu ID underscore usernya integer, passwordnya ini varchar, lalu selanjutnya ada username varchar, cetak, integer, tambah integer. Lalu selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram. Pada ERD ini, pelanggan itu ada nama pelanggan, nomor pelanggan, ini disingkat ya, NM ini nama, underscore pelanggan, nomor pelanggan, melakukan pemesanan. Nah, jadi pelanggan ini melakukan pemesanan. Nah, pada kolom pemesanan ini terdiri dari nomor pelanggan, nomor pemesanan, tanggal pesan, total pembayaran, status pembayaran, dan jenis pembayaran. Nah, setelah melakukan pemesanan, ini memilih jenis pembayarannya mau seperti apa. Nah, pada jenis pelayanan ini terdiri dari ID jenis pelayanan, nama jenis pelayanan, harga. Nah, ini nama, ini NM ya, disingkat. Lalu selanjutnya ada user. User ini terdapat ID user, username, password, dan access. Lalu selanjutnya, slide 28. Ini LRS, Logical Relational Structure. Pada kolom LRS ini terdapat tabel pelanggan. Pada pelanggan ini terdapat nama underscore pelanggan, varchar, lalu nomor underscore pelanggannya ini integer yang terhubung ke pemesanan, tabel pemesanan ya. Lalu di sini ada jenis pembayaran, varchar, nomor pemesanannya integer, nomor underscore plg-nya integer, status underscore pembayarannya inam. Inam ini ada dua opsi ya, itu sudah dibayar atau belum dibayar. Lalu ada tanggal underscore pemesanan, itu date, total underscore pembayarannya integer. Lalu terhubung ke jenis pelayanan. Jenis pelayanan ini
harganya integer, ID pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofian. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Nama file pelanggan, akronimnya pelanggan, fungsi untuk menyimpan data pelanggan. Dan di sini ada organisasi file, indeks sequential, tipe filenya file master, medianya memori, panjang recordnya 70 byte, field key-nya nomor underscore PLG, softwarenya MySQL. Nah, di sini ada tabel spesifikasi file pelanggan. Elemen data nomor pelanggan, akronimnya nomor pelanggan, tipenya integer, ukurannya 10, keterangannya primary key. Nah, di sini ada spesifikasi file jenis pelayanan. Nama filenya jenis pelayanan, akronim jenis pelayanan, fungsi untuk menyimpan data jenis pelayanan. Nah, panjang recordnya 100 byte dan field key-nya ID jenis pelayanan, softwarenya MySQL. Dan di sini ada tabel spesifikasi jenis pelayanan. Ada elemen datanya, ID jenis pelayanan, nama jenis pelayanan, ada harga, ukurannya ada 5, 65, 12, tipe datanya varchar, dan integer. Dan di ID jenis pelayanan ini keterangannya primary key. Spesifikasi file pemesanan, nama filenya pemesanan, tipe filenya file transaksi, akses filenya random, medianya memori, panjang recordnya 100 byte, dan nomor pemesanan software MySQL. Dan ini ada spesifikasi file pemesanan, nomor pelanggan, nomor pemesan, tanggal pesan, jenis pembayaran, total pembayaran, dan status pembayaran. Akronimnya seperti berikut. Tipenya integer, date, varchar, integer, enum. Dan di nomor pelanggan ini sebagai primary key. Dan ini struktur kodenya, struktur kode nomor pelanggan. Nah, ini, nah ini, dan ini ada struktur kode jenis pelayanan. Dan struktur kode ID user, kode pengelola, nomor pengelola user, kode pengelola, nomor pengelola user. Keterangannya kode pengelola, kode yang menunjukkan pengelola, nomor user menunjukkan nomor user kesekian. Dan ini struktur navigasinya. Ketika login, pemimpin bisa masuk ke home, data karyawan, laporan penjualan, dan logout. Dan kalau dia login sebagai administrasi bisa ke home, transaksi pembayaran, data laporan, dan logout. Dan di sini pengujian. Nah, skenario pengujiannya jika dikosongkan maka akan ditolak aksesnya, dan jika hanya mengisi username dan mengosongkan password akan timbul alertnya lah, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan password salah. Dan ini pemeliharaannya, ini spesifikasi file dan software yang saya gunakan. Dan kesimpulannya, dengan adanya website ini, pelayanan jasa dapat mengelola pemesanan, data laporan, pelayanan jasa menjadi lebih efektif. Serta dengan website ini diharapkan dapat mempermudah pemilik dan bagian administrasi dalam mengelola pelayanan jasa proyek Bubut dan LAS pada PT Bima Sakti Engineering Bogor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.